Di sini kita akan memperkenalkan sebuah platform yang namanya Google Class, di mana platform ini dipersembahkan atau dibuat oleh Google yang memang diperuntukkan untuk pembelajaran, terutama tentunya pembelajaran jarak jauh seperti kita saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita mulai langkah-langkah awalnya. Ini bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Jadi device yang ada itu sudah disiapkan oleh perusahaan atau oleh Google sehingga bisa kita menggunakan Google Classroom ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita pertama belajar membuat Google Class-nya dulu, dimana di Google Class ini dari semua peserta bisa masuk ke kelas itu dan juga gurunya ada di dalam kelas itu. Istilahnya seperti video call secara online, cuma ini bisa berbasis kelas. Dan sebenarnya ada dua platform, pertama Gmeet, kedua adalah Zoom. Cuman kalau Zoom kesulitan di anak didik karena Zoom itu harus install, sedangkan Gmeet tidak perlu install. Ketika guru share link di grup WA, siswa hanya tinggal ngeklik dan langsung masuk ke dalam kelas tersebut. Google, Pak. Witan, minta bantuan Witan. Bukan nih. Yang Bisa langsung diikuti Bapak Ibu di device-nya masing-masing, HP atau laptop. Kalau HP, rubah dulu setelannya ke desktop. Di titik 3, kemudian ada desktop di samping kanan bawah, titik 3 diklik dulu, kemudian ada desktop yang sebelah ini. Nah, di samping ada titik 3, rubah setelan ke desktop. Itu kalau device Android. Itu masuk Ya. Di Chrome dulu, masuk Chrome dulu. Di Chrome-nya dulu. Sama dengan laptop, di Chrome juga. Yang bawa laptop silakan langsung praktek di laptopnya. Ya, siap. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ketemu settingannya? Di anu lagi, Pak, di Daitan, di titik 3. Ya. Titik 3 itu, nah di sana kalau HP ya. Ya, terus. Nah, cuman kalau laptop jangan, tidak usah. Di bawah sini klik lagi entah. Klik dulu yang barusan. Nah, di sini ada tulisan desktop. Desktop. Itu dicentang atau klik. Nah, sudah. Nah, HP atau device Bapak Ibu itu sudah berubah menjadi peraturan pengaturan laptop. Meskipun pegang HP itu sama dengan laptop. Nah, setelah itu silahkan di letak searching search di sini, ketik Gmeet, Gmeet. Kalau laptop tidak usah ya. Nah, itu hanya Sampun? Sudah? Sudah? Ya. Ini Gmeet. Gmeet. Terserah Gmeet, Drive terserah. Pokok hanya ingin menampilkan versi desktopnya saja di device itu, di Android itu. Sudah? Nah, apakah sudah tampil titik banyak? Kalau tadi titik 3, sekarang titik banyak Bapak Ibu. Sudah tampilkan di pojok kanan? Sudah tampilkan di pojok kanan? Kalau belum berarti desktopnya yang barusan tidak dicentang. Jadi device Bapak Ibu itu belum berubah ke versi laptop atau versi Windows. Bukan tidak bisa Bapak Ibu. Itu HP Bapak Ibu kan sudah berubah versi menjadi device laptop atau Windows. Jadi diperbesar dengan 2 jari, diperbesar. Saya gila Bapak Ibu. Nah, jadi diseret ya pakai 2 jari. Apakah sudah ketemu titik banyak seperti ini?
Titik banyak? Sudah ketemu? Nah, adakah yang masih terjadi kendala? Ini Pak, kendala laptopnya tidak ada titik 9, masih belum berarti di laptopnya. Oh, berarti itu belum masuk ke emailnya, Google-nya, belum diregistrasi. Jadi harus ini, seperti ini email saya masuk. Harus diregistrasi email dulu kalau laptopnya. Kalau HP itu sudah pasti, karena kalau HP tidak ke Gmail atau ke email tidak bisa mengunduh Play Store itu sendiri. Tapi kalau laptop memang harus diregistrasi dulu. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Kalau sudah tampil titik banyak seperti ini, maka diklik. Itu device Bapak Ibu sudah berubah ke laptop. Sama halnya dengan Bapak Ibu mengoperasikan laptop sekarang. Klik, kemudian cari Mac, cari Mac. Diklik langsung, Ibu tak? Nah, diklik yang tulisan Mac ya Bapak Ibu, diklik. Nanti saya jelaskan ini per masing-masing. Apakah sudah tampil seperti ini Bapak Ibu? Masih loading. Nah, meskipun Bapak Ibu itu menggunakan HP, itu sama halnya Bapak Ibu itu sudah menggunakan laptop atau Windows, karena Bapak HP-nya sudah berubah versi menjadi versi Windows. Ya. Nah, kalau sudah ada, nanti ada tombol rapat baru seperti ini. Adakah tombol rapat baru Bapak Ibu? Ada? Nah, diklik yang rapat baru. Langsung ini sebentar saya jelaskan. Ini kalau membuat kelas untuk besok pagi, untuk siang hari atau sore hari, buat rapat untuk nanti. Tapi kalau seperti saya contohkan tadi pagi itu, karena saya terdesak dengan waktu, masih harus rapat, masih harus ngajar, maka harus kelas instan. Jadi saya langsung masuk ke kelas, share ke siswa saya langsung masuk semua gitu. Contohnya kita ini untuk kelas instan ya. Ketika kita mau share saat ini, mau ngajar saat ini, maka klik rapat instan. Rapat instan. Rapat instan. Nah, ini kalau rapat instan kita langsung bergabung, langsung masuk ke dalam kelas. Nah, tinggal nunggu sebentar lagi akan ada yang dibagikan. Ini link yang dibagikan Bapak Ibu. Nah, ini link yang dibagikan. Maka tombol copy ini diklik dulu. Sudah diklik? Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu, kalau di laptop kita harus membuka WA. Kalau di HP langsung klik bagikan yang cawang merah cawang 2 itu klik. Nah, klik, kemudian akan Bapak Ibu akan dibawa langsung ke WA. Silakan Bapak Ibu untuk latihan share langsung di grup KKG ya, untuk latihan ya. Silakan taruh di grup KKG. Tapi Bapak Ibu kalau sudah di sekolah itu ya ke grup kelasnya, jangan ngundang teman-teman guru lagi untuk ngikuti kelas ya. Kita sibuk, sama-sama sibuk ngajar online. Nah, sudah Bapak Ibu? Oh, ini wifi-nya menghubungkan ke WhatsApp. Di klik di search KKG Indri. Intan. Nah, yang Intan itu kopikan sini bawah. Pak Eli, ya. Ini CK ini juga ada belajar CK. Coba Pak Eli lihatkan. Baik. Masa sudah berarti ya. Kadang-kadang lah waktu ini buat dapat tidak bisa. Pesan undang-undang lagi rapat bareng.
instan. Mana? Nggak bisa. Kamu mau Klik yang di KKG kan. Masuk di lah, aku gabung deh. Keluarga dulu. isinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berhasil membuat kelas kita, entah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 6. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mempraktekkan. Anggap laptop saya adalah Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, di laptop saya sudah di-share link di grup WA. Diklik dulu grup WA-nya. Nah, ini linknya yang ini anggap Bapak Ibu di kelas ini adalah murid sekarang. Jadi keluar dulu dari Zoom Bapak Ibu tuh. Keluar dulu ya, masuk ke WA grup KKG. Anggap Bapak Ibu ini adalah muridnya sekarang. Nah, masuk ke KKG, kemudian link yang saya kirimkan di KKG ini silahkan Bapak Ibu klik. Ini anggap murid, jadi murid tinggal ngeklik saja di situ. Nah, murid tinggal ngeklik saja di situ. Maka diizinkan, perlu izin, jangan buka itu dah. Jangan buka itu dah. Ini ditutup dulu. Ini ditutup dulu, biar tidak berat tutupnya ya. Nah, silakan diklik link yang saya kirimkan di grup. Agar Bapak Ibu ini sebagai siswa yang ngajar itu adalah laptop saya. Ini belum ada yang masuk. Nanti kalau ada yang masuk maka harus diizinkan oleh gurunya. Nah, belum diklik oleh Bapak Ibu. Hah? Nah, iya, berarti belum masuk di sini. Mungkin ini gangguan jaringan. Gangguan jaringan di laptop saya maksudnya. Iya, harus diterima dulu di laptop saya. Nah, ini. Kemudian kita klik izinkan. Dari semua siswa itu harus kita izinkan masuk. Ini gunanya untuk apa? Khawatir link itu nyebar ke siapa gitu, mau masuk itu bisa kita tolak. Ini jaringan laptop saya ya, seperti ini ya, wifi nya sudah jalan. Nah, itu klik aja ya. Kita lagi gabung ini sedikit demi sedikit, tahu apa itu sudah. Kalau kita sekali mengizinkan siswa, misalnya siswa saya tadi itu, Pak Guru, di sini HP-nya dibuat masuk kelas semua. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya di Google Form? Nah, itu saya memerintahkan dalam satu kelompok satu HP leave atau keluar dari kelas, dan itu yang digunakan untuk mengerjakan Google Form. Nah, setelah kita izinkan, maka masuk kapanpun itu hanya sekali. Masuk kapanpun itu bisa masuk sendiri siswa. Setelah kerjakan tugas masuk lagi ke kelasnya gitu. Tugasnya selesai masuk lagi ke kelas tanpa ada notifikasi diizinkan oleh guru. Jadi hanya pertama kali. Nah, ini ada yang sudah masuk. Nih, ini Bunita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, maka anak-anak harus terbiasa kita ajarkan mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Karena kalau tidak seperti itu, suaranya anak-anak akan mengganggu kita. Rame pasti. Makanya anak-anak itu harus bisa ini. Saat dibutuhkan suaranya, anak-anak itu harus bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saat tidak dibutuhkan, maka nonaktifkan mikrofonnya. Jika tidak seperti itu, maka akan terjadi noise. Karena kalau kelas saya itu dari 22 siswa, ternyata yang memiliki wifi itu sebanyak 7 orang. Jadi 22 siswa dibagi 7. Jadi dalam satu kelompok ada 3 orang. 3 orang kalau sama-sama menyalakan mikrofon yang ini, itu akan terjadi noise. Wing, 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 gitu.
Ya, noise juga. Seperti ini. Akan terjadi noise seperti ini. Makanya dalam satu kelompok itu kalau saya hanya satu. Nah, kalau masuk bareng-bareng seperti itu tinggal izinkan semua seperti itu. Nah, ini murid-murid saya sudah masuk kelas semua ini. Ini. Nah ini. Baik. Jadi nyampe siswa harus bisa mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Kalau dibutuhkan misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa aktifkan mikrofonnya dulu. Waalaikumsalam, rame itu. Setelah itu dimatikan lagi. Saat berdoa, siswa baru menyalakan mikrofonnya. Harus dilatih itu. Nah, kalau video jangan diajari. Kalau diajari sama seperti saya kalau ngajar. Siswa saya matikan kamera semua. Jadi kita tidak bisa kontrol. Nah, kalau cuma mikrofon, ini dari kita bisa menonaktifkan seluruh kelas mikrofon. Matikan mikrofon seluruh kelas bisa. Diizinkan dulu, Wina, biar masuk siswa-siswa kita semua. Nah, kalau mikrofon misalnya ada yang nyala seperti ini, punya Mbak Sol nyala kan mikrofonnya. Di sini Bu Intan klik ini tombol mic di sini, Bu Intan. Nih mic-nya di tengah. Kalau kita matikan dari administrator dari kita, nah itu klik ya, nunggu jaringan, klik lagi Intan. Nah ini kalau jaringan enak, maka ini akan keluar tulisan bisukan Babsol gitu. Jadi kita bisa mematikan mikrofonnya anak didik. Cuman kalau menyalakan tidak bisa, hanya anak didik yang bisa menyalakan, dan juga video. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo kita step by step, sedikit demi sedikit. Ini mungkin Pak, ini terkendala sinyal, jadi banyak yang belum masuk ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kalau ada yang ditanyakan, baik, kita lanjutkan. Setelah ini Bapak Ibu, siswa kita sudah masuk ke kelas kita semua, maka saatnya kita menampilkan pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Minta tolong Bu Intan itu dibuka ya, di Explorer ya, di sini dulu dibuka. Nah, buku siswa kelas 6 tema 7 revisi 2018. Ini file yang harus kita buka karena kita akan mengajar buku tema ini. Kita akan mengajar buku tema ini. Nah, kalau ada yang ditanyakan langsung ya. Jadi biar kita tidak kembali ke belakang lagi seperti itu. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Kita belajar sekarang caranya nge-share atau menampilkan materi yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Maka kita kembali ke Google Form. Di HP pun bisa. Tapi HP-nya harus install PDF Reader. Kalau ada buku, ada file di HP Bapak Ibu itu, ada file buku siswa, itu bisa di-share juga di HP bisa. Sama caranya seperti ini. Di HP sama. Maka kita ketik panah ke atas. Tidak usah khawatir. Entar saya buatkan tutorialnya di YouTube. Buat dipelajari di rumah gitu bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita mengeklik seluruh layar, maka seluruh layar yang ada di monitor kita akan ditayangkan ke siswa. Untuk itu kita harus hati-hati, jangan sampai film-film yang dewasa yang kita sharekan ke siswa gitu. Ini risikonya yang seluruh layar Bapak Ibu. Nah, kalau jendela ini di jendela ini jendela namanya, jendela 1, jendela 2. Kalau di tab ini ya, oh keliru saya. Jendela ini yang ada di sini pilihannya. Kalau tab di sini pilihannya. Nah, jadi kalau saya lebih suka nampilkan seluruh layar karena laptop saya itu aman. di admit.
Laptop saya itu aman. Saya lebih suka seluruh layar karena saya tinggal mengarahkan ke kursor saya tuh kemanapun saya suka. Silakan klik seluruh layar, Bintang. Nah, di sini klik langsung.